Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restiana Widiasari dengan NRP 212116009 dari Program Studi Desain Komunikasi Visual kelas profesional. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil esai yang telah saya susun. Tugas ini merupakan tugas untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah komunikasi massa dengan dosen pengampu Bapak Mahendra Wibawa. Adapun judul yang saya buat untuk UAS esai ini yaitu hipotesis teori survival of the fittest in a jungle pada komunikasi massa di era media sosial. Pada paragraf pertama di sini ada sebuah landscape pendahuluan yang telah saya susun. Di era digital saat ini yang semakin hari semakin pesat perkembangannya untuk memviralkan, berinteraksi, melemparkan sebuah argumen ataupun informasi sangatlah mudah. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya orang yang menggunakan media sosial sehingga pendistribusian sebuah informasi semakin cepat pula tersampaikan oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Media sosial yang kita gunakan saat ini dapat menjadi sebuah media untuk melakukan komunikasi massa. Peran media sosial dalam komunikasi massa memiliki dampak yang sangat besar dan membawa dampak dalam pergeseran serta perubahan pada landscape komunikasi massa yang bersifat signifikan. John R. Bittner mengungkapkan bahwa komunikasi massa merupakan pesan yang dapat dikomunikasikan atau disampaikan melalui media massa kepada sejumlah besar orang secara sekaligus. Dahulu, komunikasi massa dalam penyampaiannya memiliki beberapa sifat karakteristik, yaitu komunikator lembaga dalam menyampaikan suatu pesannya atau informasinya bersifat umum, heterogen, kemudian berdampak serempak dalam penerimaannya, hubungannya non-pribadi, bersifat satu arah, serta umpan balik yang tertunda atau delay, mengandalkan peralatan teknis dan kontrol oleh gatekeeper. Tentu dengan perkembangan media sosial yang semakin pesat ini, beberapa karakteristik dari media massa tersebut mengalami pergeseran yang sangat masif sekali. Pergeseran yang dipengaruhi oleh tren media sosial dalam sebuah komunikasi massa dapat dilihat dari beberapa aspek. Satu di antaranya yaitu pembuatan korelasi. Perkembangan media sosial akan membentuk suatu hubungan yang erat terhadap media-media lainnya, serta perubahan umpan balik atau feedback yang sifatnya bergeser menjadi lebih cepat. Dampak media sosial yang sangat signifikan dalam hal feedback ataupun umpan balik ini seperti yang jauh akan terasa dekat, sehingga kapan saja serta di mana saja tanpa delay. Salah satu aspek penting dari dampak media sosial terhadap komunikasi massa adalah kemampuannya untuk mendobrak hambatan geografis. Dalam komunikasi massa terdahulu ataupun tradisional, informasi terutama disebarkan melalui televisi, surat kabar, atau radio yang memiliki keterbatasan secara geografis. Akan tetapi, media sosial memiliki kekuatan untuk menjangkau jutaan bahkan miliaran orang di seluruh dunia secara instan. Jangkauan luas ini memungkinkan berita menyebar dengan cepat, menjadikan media sosial sebagai alat yang berharga untuk berbagai informasi penting, seperti berita terkini, peringatan darurat, atau pengumuman layanan masyarakat. Melalui berbagai platform media sosial yang hadir, maka setiap individu memiliki kesempatan serta hak yang sama dalam memberikan sebuah pendapat, memberikan sebuah informasi, sehingga persepsi serta sikap masyarakat yang timbul bisa sangat cepat dan beragam pula. Kekuatan yang dimiliki oleh media sosial sangat berpengaruh terhadap konteks komunikasi publik dan komunikasi massa, sehingga bisa membentuk opini-opini bebas dari publik. Maka selaras dengan itu terbentuk juga pengaruh terhadap pola pikir masyarakat, pola konsumsi, serta citra masyarakat. Apalagi penyampaiannya yang bersifat sangat cepat ini dalam hitungan detik menjangkau masyarakat luas.
Namun, dampak viralitas risiko dalam penyebaran berita palsu atau yang disebut hoax tidak bisa terelakkan dan tidak bisa dihindari sehingga informasi tidak tervalidasi kebenarannya. Komunikasi massa di media sosial juga menghadirkan beberapa tantangan dengan konsekuensi negatif. Karena kemudahan dalam membuat dan membagikan konten informasi yang belum diverifikasi dapat menjadi viral dan berdampak signifikan pada opini publik. Mekanisme pengecekan fakta di media sosial pun seringkali membuat informasi yang salah sehingga menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Hal ini mempunyai implikasi serius terhadap proses demokrasi, wacana publik, dan mempengaruhi kredibilitas komunikator lembaga yang menggunakan media sosial sebagai media komunikasinya untuk menyampaikan sebuah informasi. Media sosial dan komunikasi massa mempengaruhi satu sama lain, dapat memberikan informasi dan mempengaruhi percakapan bahkan pandangan politik. Penyebaran informasi hoax atau palsu pada tren media sosial dalam komunikasi massa dapat mempengaruhi serta membuat berbagai opini publik sehingga akan memicu reaksi massa yang tidak bisa dikontrol. Kondisi ini sebenarnya merupakan tantangan yang harus diatasi. Hoax atau penyebaran berita palsu, cyberbullying, ujaran kebencian daring maupun penggunaan yang tidak bertanggung jawab dari media sosial justru memberikan ancaman mengenai integritas dari komunikasi massa itu sendiri. Kemudian di sini ada paragraf 2 yang telah saya susun. Ini merupakan hipotesis yang saya buat. Ada juga opini-opini yang saya kemukakan. Media sosial bagaikan dua mata pisau yang bisa memiliki dampak negatif serta positif. Platform pada media sosial lainnya yang banyak digunakan untuk komunikasi massa seperti Instagram, Facebook, X atau Twitter, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Berdasarkan riset, sumber daya manusia pada setiap platform media sosial masing-masing memiliki perbedaan. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan sebuah statement atau informasi yang dilemparkan pada masing-masing platform. Contohnya, X atau Twitter merupakan tempat kepuasan dalam menuangkan ego. Pada saat ingin mengeluarkan opini, informasi, atau statement dan membutuhkan sebuah afirmasi dari orang lain tentang opininya, maka menurut saya X adalah wadah yang tepat. Hal ini dikarenakan bahwa platform X adalah platform media sosial yang paling mudah untuk menyuarakan suara dan berdebat. Hal ini dikarenakan dalam sebuah tradisi komunikasi massa pada studi khalayak memiliki dua pandangan arus besar, yaitu partisipan aktif dalam publik. Kemudian ada YouTube. Kini platform ini dapat dikatakan lebih dari sebuah televisi. Pendistribusian dalam platform YouTube tidak memiliki keterbatasan karena setiap video yang diunggah memungkinkan dapat ditonton oleh masyarakat secara luas bahkan antar negara. Mengupload berbagai hal berupa video di YouTube pun terasa sangat mudah dan bebas dan dapat dilakukan oleh siapapun. Kemudian selanjutnya ada Instagram serta Facebook yang tentunya memiliki segmentasi pengguna yang berbeda pula dengan YouTube maupun X. Menurut saya, reach terbesar saat ini bisa dikatakan TikTok, karena ini menjangkau semua generasi, apalagi generasi Gen Z. Ini sangat reach terbesar menurut saya. Bahkan yang berada di daerah pelosok-pelosok pedalaman pun memiliki akses terhadap platform TikTok ini. Jika dilihat dari segmentasi wilayah, faktanya tentu tidak sebanding dengan pembangunan serta edukasi yang ada di Indonesia saat ini. Hal ini menurut saya menjadi salah satu faktor keberagaman opini yang dapat ditimbulkan dalam sebuah platform media sosial pada komunikasi massa. Baik itu negatif maupun positif tentu tidak bisa dikontrol. Ketika melempar atau memposting sebuah informasi, opini, ataupun statement pada berbagai platform media sosial, pasti feedback atau umpan baliknya pun hasilnya akan berbeda. Sehingga dapat disimpulkan platform penggunaan sosial media tertentu merupakan cerminan dari sumber daya manusia dari penggunaan sosial media tersebut.
Dampak negatif seperti cyberbullying yang ada pada saat ini sangat marak sekalipun tidak dapat dihindari. Ketika dahulu bully itu memiliki bentuk visualnya dan itu ada fisiknya. Dengan adanya komunikasi massa, tren media sosial ini tentu jelas perbedaannya. Jika dilihat dari dampak, karakteristik sosial media serta perkembangannya yang begitu pesat sekali, dapat dikatakan bahwa cyberbullying di sosial media memiliki batasan yang cukup semu menurut saya. Karena semua bersifat aksi reaksi. Ketika seseorang beraksi A dan orang lain beraksi B. Karena pada dasarnya penggunaan media sosial seharusnya memiliki sebuah pemahaman bahwasannya media sosial ini ibarat sebuah hutan yang tidak ada rules-nya ataupun aturan di dalamnya. Walaupun pada setiap platform media sosial memiliki aturan dan selalu ditampilkan mengenai community guideline-nya, namun faktanya banyak sekali sebagian besar pengguna media sosial tidak mengikuti community guideline pada platform media sosial tersebut. Bahkan bisa dikatakan undang-undang mengenai IT pada saat ini yang ada di Indonesia pun menurut saya terkesan bias. Ada 3 pasal yang dibentuk, yaitu penistaan agama, mengenai defamation atau pencemaran nama baik, serta ancaman secara online. Dari pasal-pasal tersebut pada awalnya dimaksudkan untuk menjerat penjahat cyber, akan tetapi saat ini justru malah lebih sering dipakai untuk mengkriminalisasikan masyarakat dalam memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan dan mengemukakan pendapatnya, mengemukakan keluhannya, opini, argumen, mengangkat sebuah polemik ke permukaan sampai menyampaikan kritik kepada pimpinan daerah. Menurut saya pasal ini pun menjadi tumpang tindih dengan pasal 28 Undang-Undang 1945 dan 28E ayat 3 mengenai kebebasan berpendapat merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi seluruh rakyat Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Dan itu jelas dilindungi oleh undang-undang di Indonesia. Pemerintah menjamin dan memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia atas kebebasannya berpendapat, dan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 mengenai hak asasi manusia, pasal 23, pasal 25 ayat 2 yang menjelaskan mengenai kebebasan berpendapat itu sendiri. Jadi sangat bias sekali. Menurut saya alangkah lebih baiknya sebelum menggunakan sosial media seharusnya dapat memahami terlebih dahulu bahwasannya sosial media ini ibarat survival of the fittest in a jungle. Teori survival of the fittest sendiri dicetus pertama kali oleh seorang sosiolog dan filsuf Inggris yang bernama Herbert Spencer, mengatakan bahwa organisme terbaik dalam beradaptasi dengan lingkungannya adalah mereka yang paling berhasil dalam bertahan hidup. Ini merupakan dasar yang sangat penting sebagai landasan studi mengenai evolusi manusia serta makhluk hidup lainnya. Sehingga seharusnya para pengguna media sosial harus lebih paham terlebih dahulu bahwasannya apapun yang dipost di dunia maya ataupun media sosial pasti akan ada reaksi yang tidak bisa kita kontrol. Para pengguna sosial media tidak bisa mengontrol reaksi orang lain terhadap ekspresi yang dituangkan, sehingga tidak semata-mata semua reaksi yang timbul adalah merupakan sebuah cyberbullying, terlepas itu dari negatif ataupun positif. Sosial media bukanlah sebuah diary rahasia menurut saya. Itu sesuatu yang sangat berbeda sekali. Ketika menulis sebuah buku diary rahasia yang hanya dirimu saja yang boleh mengetahuinya, kemudian jika ada yang melihat lalu mengomentarinya, dirimu berhak marah. Namun, sosial media jelas berbeda. Ketika memposting sesuatu atau melemparkan opini sesuatu, itu hampir sama seperti kita menaruhnya di papan billboard yang sangat besar, kemudian orang bebas melihat dan mengomentari serta bereaksi apapun, dan jelas tidak dapat dikontrol reaksi orang akan hal tersebut, terlepas dari reaksi itu bersifat etis maupun tidak etis. Nah, apabila sudah paham tentang hal dasar ini, maka para pengguna sosial media akan dapat lebih memahami batasan mana
yang semestinya untuk diposting atau dilemparkan ke sebuah sosial media dengan mana yang tidak seharusnya diposting. Karena bisa jadi reaksi dari postingan bukan semata-mata semuanya itu sebuah bullying gitu. Jika tidak siap dengan reaksi tertentu yang akan timbul ataupun reaksi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, lebih baik jangan masuk ke jungle ini. Apalagi Indonesia sendiri mempunyai perlindungan terhadap hak berpendapat. Bukan masalah pendapatnya itu baik ataupun buruk, itu hal yang berbeda. Poinnya bukan itu, melainkan haknya. Namun perlu diingat, sebuah pendapat akan mencerminkan diri sendiri. Kemudian reaksi dari sebuah postingan yang dilemparkan ke sosial media menurut saya sangat erat sekali hubungannya dengan sebuah rasa yang bernama ketersinggungan. Padahal ketersinggungan adalah sesuatu yang dipilih, bukan diberikan. Saat ada suatu postingan, opini, atau lainnya di sosial media, pada akhirnya akan kembali lagi kepada diri sendiri untuk berhak memilih apakah akan tersinggung atau tidak. Karena setiap manusia memiliki hak otoritas penuh dalam memilih untuk tidak tersinggung. Saat ada sesuatu statement atau postingan, karena saat merasa tersinggung bukan berarti otomatis dirimu berada di posisi benar. Itu dua hal yang sangat berbeda. Namun terkadang manusia menghilangkan otoritas diri untuk memilih bagaimana akan bereaksi atas sebuah postingan, statement, opini, atau lain sebagainya yang tersebar di media sosial. Walaupun reaksi ketersinggungan adalah reaksi natural, akan tetapi manusia juga bisa memilih hak untuk menunjukkan ketersinggungan tersebut dengan cara elegan atau tidak. Sehingga menurut saya bijak dalam menggunakan media sosial juga seharusnya ada dua pihak yang harus betul-betul paham. Yang pertama, yang bereaksi ataupun mengomentari sebuah postingan harus paham bahwa setiap kata-kata akan selalu ada konsekuensinya. Memiliki kebebasan namun juga harus paham. Serta yang memposting sebuah postingan harus paham bahwa setiap postingan ada konsekuensinya yang akan didapatkan. Hal ini memperlihatkan bahwa garis antara etis dan tidak etis itu sangat tipis sekali. Maka dalam hal ini sebetulnya dibutuhkan sekali peranan pemerintah dan juga edukasi masyarakat mengenai penggunaan kebijakan media sosial dalam upaya untuk mengatur segala bentuk penyalahgunaan media sosial. Ada berbagai alasan mengapa kegemaran menggunakan media sosial dari menyebabkan rusaknya kecerdasan emosional. Pertama, semakin lama seorang menghabiskan waktu di platform media sosial, maka semakin besar pula kemungkinan mereka merasa menjadi korban cyberbullying. Lalu ada aspek lain seperti manifestasi artifisial dari kehidupan nyata di media sosial yang cenderung menimbulkan rasa iri dan keraguan yang kuat pada pengamatnya. Karena faktanya saat ini orang-orang rela bersusah payah hanya untuk membual tentang kehidupan sempurna mereka. Media sosial mendorong krisis kesehatan mental di kalangan remaja juga. Penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menimbulkan rasa iri bahkan mempertanyakan harga diri seseorang. Mereka yang terbiasa berkomunikasi melalui teks dapat mengalami kecemasan sosial yang parah. Bagaimanapun komunikasi tatap muka tidak dapat diedit dan dikontrol seperti percakapan online yang dikurasi. Sehingga baru-baru ini bisa dikatakan lebih suka berbicara dengan orang lain melalui pesan teks dibandingkan secara langsung menurut survei global oleh Live Person. Kemudian selanjutnya ada paragraf terakhir, ini merupakan paragraf kesimpulan dan juga penutup. Dampak media sosial terhadap komunikasi massa sangat luas dan kompleks. Meskipun hal ini tidak mendemokratisasi penyebaran informasi, memberdayakan individu dan organisasi untuk berinteraksi dengan khalayak global dan merevolusi cara pelaporan berita. Tantangan yang dihadapi komunikasi massa telah menyebabkan meningkatnya ketergantungan pada media sosial sebagai sarana distribusi suatu postingan mengenai informasi, argumen, opini, organisasi, atau lembaga berita komunikasi massa. Kini menggunakan platform media sosial untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan berinteraksi dengan pembaca. Namun hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang pengaruh algoritma dan kredibilitas lembaga komunikasi massa itu sendiri terhadap keragaman komunikasi berita.
Belum lagi, kini banyak sekali lembaga komunikasi massa yang menggunakan platform media sosial dalam upaya untuk melakukan suatu agenda tersendiri serta propaganda-propaganda yang muncul. Ruang gaung dan polarisasi opini yang dihasilkan dari kurasi algoritma juga menimbulkan pertanyaan tentang dampak media sosial terhadap dialog publik dan pembentukan sikap pada masyarakat luas. Kemudian di sini ada beberapa referensi kajian pustaka yang saya ambil. Seperti itu. Sekian penjelasan esai yang sudah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.